Shalom, shalom, bapak-bapak semuanya yang diberkati Tuhan. Bapak ibu, ada ibu-ibunya tadi saya lihat. Baik, kita akan segera mulai uh, sesi Zoom kita malam hari ini. Kita masuk dalam doa, pujian, dan penyembahan. Kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Meski kita saling berjauhan, biarlah kita satu di dalam roh, dalam hadirat Tuhan untuk menyembah mengagungkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih yang sempurna telah Ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat satu ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang yang kekal. Takkan kau biarkan aku aku melangkahnya sendirian. Kau kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. kasih yang sempurna Telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku apa oleh kasih kamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat saat ku mencari, ku mendapatkan. Tutup ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. kekal. Kau biarkan aku Aku hanya sendirian, kau selalu selalu ada bagiku. bagiku, Sebab sebab kau kau Bapakku, Bapa Bapa yang kau kekal. kita Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. ku ketuk Tutup pintumu
dan kau kau bukakan bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa Bapa yang kekal. akan Engkau biarkan biarkan aku aku melangkah melangkahnya hanya sendirian. sendirian. Kau Selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa Bapa yang yang kekal. mari sembah Dia. Haleluya, Haleluya. haleluya, terpujilah namamu. Kasih yang sempurna Kau berikan bagi kami Tuhan. Haleluya, Haleluya. Kau Bapa kami, Bapa kami yang di surga, mengatasi segalanya. Haleluya. Haleluya. Terpujilah. Glory, 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 glory. Haleluya, Haleluya. haleluya, terpujilah Tuhan, Haleluya. terpujilah Tuhan. Oh haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami yang di sorga, kami datang mengucap syukur Haleluya. buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hari lepas hari Tuhan menolong kami. Dan bila malam hari ini kami semua hamba-hamba-Mu Ya Tuhan Yesus. tergabung dalam sahabat saya yang boleh bersatu dalam roh. Kami mau merindukan pengajaran kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau menguasai setiap pribadi kami. Kuduskan kami ya Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Menyerahkan sesi Zoom kami malam hari ini dalam tangan Tuhan. Dari awal sampai akhirnya kiranya Tuhan Engkau bekerja. Setiap jaringan Tuhan Engkau berkati ya Tuhan. Segala bentuk segala gangguan kuasa gelap, kuasa iblis kami tolak, patah hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Kau sendiri yang memimpin sesi Zoom kami malam hari ini. Berdoa secara khusus buat hamba-Mu Bapak Hondarka yang Tuhan sudah persiapkan menyampaikan materi yang sudah hamba-Mu persiapkan untuk mendampingi kami para hamba-hamba-Mu dalam mendewasakan sidang jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kami layani. Pengurapan yang baru saya hamba-Mu roh hikmat dan wahyu berikan pada kami Tuhan supaya kami mampu menangkap apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Teman kami gabung Tuhan Engkau pimpin mereka supaya boleh bersama kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Kami mau mulai sesi Zoom kami malam hari ini dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.
Amin. Haleluya. Puji Amin. Tuhan, salam semuanya. Terima kasih Shalom. sudah bergabung, Shalom, sudah shalom. menyiapkan waktu. Ya, diharapkan kalau sedang di rumah, ya tidak sedang dalam perjalanan bisa membuka kameranya ya, supaya kita bisa berinteraksi. Terima kasih, saya serahkan kepada Pak Hondarka waktu sepenuhnya. Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom, shalom. Ya, ini ada beberapa saudara kita yang bergabung ya, selain dari Lampung. Ada Pak Suryadi Setio ini dari Boyolali, Ketua Bamaknya Boyolali nih Pak Suryadi, Pak Pendeta Suryadi ya. Ada Ibu Ruth ya, Bu Ruth ini dari Sukoharjo, dari Garda, sekretarisnya Garda Pak Thomas. Nah, ini Garda banyak Bu Ruth di sini. Dan juga tadi saya lihat Pak Matius ya, Pak Matius dari Sukoharjo juga ya, dari Guyub, teman-teman yang kalau saya ke Jawa ke tempat mereka. Biar nanti kenalan ya semua ya. Iya, dari Garda banyak ya. Pak Mak juga. Baik, saya mau ngasih apa ya, frame dulu gitu ya, biar kita nggak meluas sekedar belajar doa Bapak kami. Tapi sebenarnya doa Bapak kami itu kita belajar saya kaitkan dengan doa peperangan rohani. Ini nyambung dari Efesus pasal 6 ya. 10 sampai 20 itu kita sudah belajar semua. Jadi sebelum peperangan rohani setiap kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Jangan lupa itu ya. Jadi doa mau penuh kemenangan ya, peperangan rohani waktu pas doa itu harus kita setelah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi itu tidak boleh lepas dari ketopong sampai kasut ya, keselamatan sampai kasut memberitakan Injil. Jadi doa Bapak kami kita akan belajar, saya akan membawa belajar doa Bapak kami dalam konteks peperangan rohani juga nyambung ke situ. Karena apa? Waktu saya diingatkan Tuhan doa Bapak kami ketika kita belajar di Efesus 18 ya. Ketika doa itu doakan juga untuk orang-orang kudus ya. Jadi doanya itu kita nanti betul-betul orang kudus keseluruhan termasuk para hamba Tuhan, termasuk Paulus. Doakan aku juga supaya diberi keberanian. Jadi waktu saya belajar itu Paulus ingatkan tentang doa Bapak kami. Karena orang-orang kudus itu bukan sekedar orang-orang kudus saudara kita, tapi ini saudara di dalam Kristus, dalam Bapak. Kita satu Bapak. Ya. Jadi ini keluarga besar di seluruh dunia. Peperangan rohaninya nanti, kalau saya gambarkannya nih antara anak-anak Bapak dan anak-anak iblis sebagai Bapak juga. Gitu ya. Di dunia kan Bapaknya hanya dua kan. Bapak Allah sebagai Bapak kami, ada juga iblis sebagai Bapak. Ya, waktu itu dia di 8 membapai orang-orang Yahudi. Walaupun mereka orang Israel mengaku dirinya anak Abraham, anak Allah, tapi dari tindakannya dia tidak percaya apa Yesus sampaikan, ajarkan, ya menolak Yesus, itu Yesus katakan dia anak-anak iblis. Ya, itu bapak pendusta. Jadi pertempurannya sebenarnya ada dua ini. Ya. Kalau kita nggak submit betul, tunduk, memahami secara iman kita anak Bapa, peperangannya seluruh tubuh khusus seluruh dunia, ya saudara orang kudus, kita secara roh tidak bakal menang. Mungkin sekali-sekali bisa menang secara perorangan, tapi secara roh tidak, saudaraku. Ya, tidak. Jadi ketika Paulus bilang, ayo doakan untuk orang-orang kudus, itu suatu benteng, suatu kekuatan yang bergandengan tangan itu ya, yang tidak bisa dikalahkan. Dikatakan di Matius 16, di atas jemaat pengakuan Simon Petrus mengaku Yesus sebagai Mesias dan anak Allah yang hidup, eklesia, alam maut tidak bisa menguasai. Itu penting. Ya, jadi di framing dulu kita ngerti bahwa doa Bapa kami kita mau belajar dalam konteks peperangan. Ya, lanjutkan dari Efesus pasal 6. Baik.
Saya mau ulangi lagi ayat 9 dari Matius pasal yang ke-6 ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ya, saya mau coba ulang sedikit kata Bapak ya. Bapak kami, bukan bapakku atau bapakmu, bapak saya tidak, tapi ini Bapak kami. Ya, kalau Anda lihat di Efesus pasal 1 ketemu itu ya. Bapak itu memberikan Yesus supaya Yesus jadi kepala jemaat gitu ya. Nanti Yesus komandan perang kita tuh Yesus. Ya. Jadi Bapak menganugerahkan anak-anaknya itu menjadi satu tubuh dengan Yesus sebagai kepalanya. Ya, ini Paman, Anda ngerti itu dulu. Jadi kekuatan kita ini besar. Allah memberikan Yesus bukan sekedar juru selamat, tapi dia menyatukan setiap Anda dan saya menjadi anggota tubuhnya. Baik ya. Bapak kami itu sesuatu kekuatan besar. Bapak kami itu tidak beriman, tapi Anda ngerti ini kekuatan bersama Yesus, satu tubuh jemaat. Alamon tidak bisa menguasai. Temukan baik-baik gitu loh. Ya. Dan sampai kita ini secara rohani, apalagi secara konseptual di otak kita, ketika kita doa peperangan rohani, baik lewat JDS atau lewat apa namanya, ya, ketika berdoa untuk kota, untuk apa, kita, iblis berhasil memecah belah kita, gitu ya. Jadi kita tidak lagi integrate menjadi satu tubuh peperangannya, tapi personal mungkin, atau per kelompok aja. Kelompok-kelompok yang mungkin apa, yang dalam nama-nama ada Gada, ada Bamak atau sebagainya, lainnya di luar itu tidak. Oh jangan, ya itu bahaya. Iblis berhasil menyusup sehingga tinggal tunggu kekalahannya saja. Atau paling tidak, kalau tidak pun doa-doa kita tidak pernah ada lawatan yang meledak begitu ya, memenangkan kota begitu, tidak pernah ada, ya karena dia berhasil menyekat-nyekat. Jadi saya mau garis bawahi doa untuk orang kudus dan sebagai juga kepada hamba Tuhan, para gembala, itu menjadi satu kesatuan kita ini anak Bapa, dan kita membayangkan sebagai satu tubuh Yesus sebagai komandan kita. Clear ya? Jadi kita tidak bisa ditipu oleh iblis, lawanmu itu darah dan daging lagi. Kami. Jadi tidak boleh ketika Anda berdoa sesama hamba Tuhan, apalagi dengan jemaat atau dengan sesama gereja lain yang bukan satu denominasi, merasa tidak enak, ya, atau merasa tersinggung, atau kepahitan, atau dombanya diambil sana sini, itu diselesaikan lebih dulu di hadapan Bapak. Ya, nanti kan ada doa yang terakhir itu, ampunilah kami seperti kami mengampuni. Nah, pengampunan juga salah satu senjata penting ya untuk peperangan rohani. Itu ya. Itu yang saya mau sharing pertama. Yang kedua, saya mau sharing tentang Yesus ngajar di Matius 6 ini. Kemarin sudah selesai sedikit, tapi saya mau ulangi lagi. Ada dua hal penting yang mengawali supaya imanmu teguh dulu. Tidak terganggu apa-apa lagi. Ada dua hal penting, ya. Dua hal penting, itu dasarnya dua hal penting ini. Yang pertama, ya kita baca 5 dan 6 dulu, Matius pasal 6. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Munafik dari bawahi. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Ini dasar ini penting, saya mau kasih judul begini. Motivasimu itu menentukan kemenanganmu, kemenangan doamu. Ya, orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang munafik, motivasinya dia memang kelihatannya rohani, mau berdoa. Tapi sesungguhnya mereka punya kerinduan supaya dilihat orang.
Tuhan bilang, ya sudah mendapat upahnya itu. Selesai. Motivasinya apa? Ingin dilihat orang, dapatkan. Anda perlu ngerti ya, satu-satunya orang fanatik di dunia itu hanya orang Yahudi. Ya, dia jam doanya ada 3 kali sehari. Jadi orang yang kelihatan rohani itu tiga kali itu dilakukan semuanya. Bagaimana dia bisa dilihat orang rohani? Tiap kali jam doa, dia pergi-pergi dulu. Ke pasar lah, ke jalan raya lah. Orang Yahudi itu, teman saya pernah di Amerika juga cerita begitu. Jam sembayangnya, mereka sembayang dimanapun berada. Tuhan bilang orang Kristen nggak boleh seperti itu. Ya. Karena pertempuran itu, kemenangan itu ditentukan di kamar. Di tempat Anda berdua dengan Bapak di surga, itu kemenangan dulu. Kalau mereka tidak, nah hati-hati. Yang Anda ada JDS dan apapun namanya jaringan doa itu, hati-hati. Kalau Anda senang hanya kumpul berdoa bersama dengan para hamba-hamba Tuhan, bisa terjebak hal seperti ini. Ya, doanya kenceng kuat, haleluya ya. Tapi Anda tidak punya doa pribadi, masuk kamar hanya kepingin Bapak yang melihat, hati-hati. Ya, itu kemenanganmu ya sudah di situ aja. Tidak bisa kemenangan yang secara frontal mengalahkan si jahat iblis itu tidak mungkin bisa. Ya, ingat baik-baik. Motivasimu dalam doa itu menentukan kemenanganmu. Bapak ya. Orang Kristen yang benar sebagai anak-anak Bapak itu dikatakan Bapak kami. Bapak itu hubungan paling dekat itu Bapak, ayah dan anak. Tapi juga di surga. Masa bahas kan? Dia jauh tapi dekat. Dekat tapi jauh. Dekatnya itu sebagai anak dan ayah, ya, ayah, papa itu ya, kedekatan yang tidak bisa dipisahkan. Itu hubungan paling dekat, ya, selain suami istri nanti dengan Yesus. Yang kedua, dia ada di surga, itu melambangkan dia itu ada di tempat yang maha tinggi, paling tinggi, sehingga tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapannya. Ya, dia sumber kehidupan, maha kuasa dan maha segalanya. Dia di tempat paling tinggi. Itu memberkati ya mudah, melindungi ya mudah. Tidak ada satu musuh pun yang tersembunyi, juga tidak ada satu anak-anaknya pun yang tidak dia lihat. Ya toh? Itu saya pernah ngasih gambaran ya. Kalau Anda nonton bola atau pelatih bola, itu zaman sekarang dia ngasih mata-matanya di tribun atas. Jadi dia bisa lihat seluruh strategi lawan seperti apa, kelemahan kita apa. Tapi dia pelatih duduk di bench pelatih, kursi pelatih yang sama dengan pemain, itu dia lihatnya ya orang-orang lari-lari ke sana, nggak bisa lihat gerakannya seperti apa, strateginya musuh. Tapi ketika dia minta yang di atas mendengarkan, ngasih masukan, ini musuh berubah tekniknya nggak? Taktiknya berubah nggak taktiknya? Kasih tahu kami, kenapa kok dia bisa cepat balik dan sebagainya. Jadi pelatih seringkali menempatkan orangnya di atas tribun yang bisa melihat segalanya. Jadi tempat paling makin tinggi, dia bisa melihat semakin luas. Gitu ya. Nah, Bapak itu ngasih suatu rahasia, tempat rahasia, yang hanya ditemui anak-anaknya saja. Yaitu kamar khusus. Saya belajar tentang kamar itu tidak sembarang kamar ternyata. Orang Yahudi itu rumahnya dari dinding apa ya, kayak tanah liat begitu. Biasa kamar-kamar tidurnya itu ada di tepi dinding itu. Jadi berbatasan dengan yang di luar. Tapi kamar di sini ini teksnya agak unik sih. Diteliti akhirnya ketemu bahwa ini kamar penyimpan harta benda sebenarnya. Jadi rumah orang itu kamarnya tidur ada di pinggir-pinggir tembok, ya temboknya di tanah liat. Tapi dia akan bangun tempat harta bendanya ada di tengah, ya supaya tidak mudah dicuri, gitu, di tengah. Nah yang dimasukkan kamar itu ternyata itu. Jadi dia bangun dari tempat tidurnya, masuk kamar itu niat sembahyang betul, mau ketemu bapaknya.
orang dulu, tidak mau dilihat orang dulu, tapi dia mau dirinya sembahyang, mau dilihat Bapak itu. Baik itu permohonan, baik itu seperti di pasal 6 kan, doa dan permohonan, ya. Permohonanmu, doa-doa peperangan rohanimu, doa syafaatmu, itu harus Anda melangkah dari tempatmu yang biasa masuk ke tempat yang khusus, ya, sehingga kau tenang, ini ada harta benda, di situ kau bisa berjaga-jaga dengan Bapakmu di surga. Jadi pengertiannya itu kamar khusus ini, ya, tempat harta bendamu berada, hatimu berada itu, nah berarti suatu berada, taruh di tempat Bapak di surga. Nah Bapak itu memberitahu kalau dia di tempat tersembunyi, kata nanti dikuduskan namamu kan, itu dikuduskan itu kan artinya disucikan, dimuliakan, bahkan dipisahkan. Dipisahkan. Jadi engkau tahu kalau engkau mau berdoa, ya, engkau harus memisahkan dirimu dari yang duniawi masuk ke kamar khusus itu. Itu ada langkah yang keniatan sungguh-sungguh untuk motivasimu cuma satu, mau menghadap Bapak. Ya, Bapak itu makhluk kado bagus tuh. Bapak itu seperti apa ya? Yang gambarkannya kalau orang-orang bule itu Bapak ini senang duduk di dekat perapian, nunggu anak-anak yang kecapean, yang kalah perang, yang putus asa, datang menghampiri dia di kakinya lalu dia angkat di pangkuannya begitu. Bapak itu menantikan, dia melihat ke dunia, melihat anaknya bertempur yang sedang diserang iblis dan sebagainya, tapi dia menantikan. Dia jamin, ya, aku tempat tersembunyi. Dia jamin kalau engkau masuk tempat tersembunyi, aku ketemu pasti. Dia menunggu. Ya, itu iman yang luar biasa. Iblis enggak, iblis selalu mau nyerang terus. Bapak menantikan dan dia akan memberi kekuatan untuk Anda bisa melangkah masuk ke situ. Ya, saudara. Apa yang bahasanya ada holy ground, macam-macamnya. Jadi kalau Anda capek, stres ya, macam-macam ya, mental health nggak enak, jangan healingnya kemana-mana, ke mall, ke pantai, kumpul-kumpul wanita, ngakak-ngakak, saling masuk kamar duluan. Ini sebelum kumpul doa korporat ya, per pribadi. Jadi kemenangan doamu tuh ada pribadi per pribadi di dalam ruangan khusus. Kalau jaringan doa atau apapun saudara kumpul para hamba Tuhan, masing-masing mengerjakan ini, sudah punya hati yang penuh kemenangan dengan Bapak ngalahkan alam roh, mereka kumpul, wah itu setan akan lunggang-langgang lari. Seringkali kita ini senang kalau doa merasa imannya kuat ketika rame-rame kan. Iblis aku usir, aku patahkan, kuasa aku injak-injak. Ketika banyak orang. Ketika sendirian, nah muncul problemnya, ya kan? Ingat baik-baik ya, iblis itu menyerang kita ketika kita sendiri. Adam dan Hawa, ya. Kok bisa dia dekati Hawa? Nah, menurut tafsirnya dia sendiri. Nah, banyak cerita di Alkitab dia menyerang kita sendiri. Tapi persoalannya kita ini teman orang Kristen itu soalnya imannya rombongan. Itu persoalannya klasik. Kita kalau ini kayak psikologi massa gitu ya. Kalau kumpul para pendeta tuh galak-galak. Kalau kumpul ada ke jaringan doa nasional, waduh. Kayak begitu pulang sendirian masalah keluarga dengan lingkungan dan jemaat. Hati-hati. Nanti nyalakan yang lain-lain. Tapi Tuhan kasih suatu cara. Satu, engkau anakku bisa berhubungan dengan aku di dalam tempat yang tersembunyi. Aku selalu menunggu engkau di situ. Tanganku terbuka, aku siap memberi kekuatan untuk memeluk engkau. Jadi jangan healing kemana-mana, masuk ke holy ground. Ya, kemenanganmu ditentukan oleh motivasimu apa yang pertama. Yang kedua, kemenanganmu ditentukan, kemenangan doa kita ditentukan di tempat khusus yang Bapak beri. Ini tidak semua orang dikasih tahu. Ya, hanya orang-orang Kristen yang ngerti betul, punya hubungan dengan Bapak. Yang Bapak itu segalanya bagiku, menopang imanku, rohaniku dan sebagainya, sumber hidupku, sumber imanku dan sebagainya. Ya, itu. Saudara perlu mengerti itu.
Jadi itu kekuatan yang tiada taranya. Iblis nggak mungkin. Bapak satunya ini kalah kalau kita apa? Ada di Yakobus ya. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Seringkali kita menjauh dari Bapa, dari ruangan itu, kemenangan ruangan pertempuran pribadi. Kita keluar, keliling-keliling, ya kalah terus. Menangkan peperangan di ruang pribadimu. Ini tidak ngajak istri, tidak ngajak anak, itu sendiri. Dengan Bapak, personal, private. Ya, kalau kau menang begitu, mau gabung orang-orang seperti ini, para pahlawan ini, selesai itu kota-kota, desa-desa. Selesai. Ya, pertempuran kan dahsyat, tapi Anda dengan kokoh sampai garis akhir aku selesaikan pertempuran itu. Ya. Jadi Anda harus mengerti itu dulu. Ya, sebelum Bapak kami belum bisa ngomong di kudusan namamu. Yang kedua, rahasianya ada di 7 dan 8. Lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang-orang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ini jaminan yang Anda pegang baik-baik. Ya, Bapakmu itu mengetahui apa yang kamu perlukan, bukan kamu inginkan ya. Kebutuhanmu apa, dia tahu. Sebelum kamu meminta kepadanya. Ini harus Anda pegang baik-baik di hatimu. Kalau tidak, iblis bisa mengacaukan ini. Yang pertama, tadi iblis mengacaukan kita ini imannya rombongan, yang pengen terjebak dilihat orang, mau dibawa keluar terus. Hebat di luar, tidak. Hebat itu di kamar khusus pribadi dengan Bapak. Iblis takut ketika Anda menunjukkan kehebatanmu dengan Bapak, kekuatanmu dari Bapak. Yang kedua, iblis mau kita ini meragukan kasih Bapak memenuhi kehidupanmu. Banyak hamba Tuhan jatuh, anak-anak Tuhan jatuh bukan karena diserang iblis secara secara frontal. Cukup dia membuat kita ragu-ragu apakah Tuhan masih, Bapak masih memenuhi kebutuhanku. Kebutuhan dasar loh ya. Kemarin saya juga cerita di teman-teman yang di Belai dan Sukarjo itu ya. Ketika Yesus memanggil para murid di Yohanes 21 itu, gembala domba-dombaku itu, sebenarnya dia tanya, anak-anak ada kalau bagimu. Kedobelan ya. Bentar, suaranya di... Ya lanjut Pak, nggak apa-apa Pak. Tadi ada yang buka mic. Oh ya. Ketika Yesus memberitahu para murid ketika tarik ikan kembali ya, ketika di Yohanes 21 itu, karena mereka tidak melihat visi lagi, Tuhan mau kemana, nggak, saya sudah memberikan hidup ke Tuhan, kok dia nggak nuntun lagi kemana, harus bagaimana sebagai hamba-hambanya, mencarikan kembali, Yesus muncul. Anak-anak ada kalau mau, singkat cerita, nggak ada. Lalu tebarkan jalamu sebelah kananmu, dapat banyak. Yohanes lalu, itu Tuhan. Terus menjebur duluan, semua datang ke pantai, ke pinggiran, ke darat. Yesus telah menyiapkan api arang, ada roti dan ikan. Setelah menikmati, baru dipanggil, apakah engkau mengasihi aku, Simon, melebihi yang lain? Ya Tuhan, gembala domba-dombaku. Jadi ada jaminan kebutuhan dulu. Sebelum pelayanan sepenuh waktu, Anda dipanggil Tuhan penuh, percayalah bahwa kebutuhan pokokmu sudah Tuhan siapkan. Ini penting. Karena orang itu makin dewasa, Anda punya anak, Tuhan makin banyak, iblis ganggunya cuma di situ aja. Saya kemarin ketemu teman itu ya, teman dia cerita bahwa pembimbingnya dia itu di sekolah di STT dulu sudah meninggalkan, STT-nya ditinggalkan, jabatan pendetanya ditinggalkan juga.
dia mau kerja biasa lagi. Kenapa? Kebutuhan makin meningkat, nah imannya mulai goyah. Sebetulnya yang meningkat bukan kebutuhannya, keinginannya. Ya biasa orang ngomong begitu. Dulu kita dapat sebulan 3 juta atau 2 juta cukup. Ya kurang dikit-dikit. Tapi begitu naik 5 juta, kok cukup juga. Bahkan kadang merasa kurang. Naik lagi 7 juta, 10 juta, tetap merasa kurang. Itu yang meningkat bukan kebutuhanmu, tapi keinginan kita yang meningkat. Yesus menjamin, Bapak menjamin kebutuhan pokok. Apa itu? Roti dan ikan. Ya, kalau Anda kepengen makan B2, bikin sate saleh, ya itu keinginan, itu nggak siapkan. Tapi nasi dan ikan, nila mungkin, sepat mungkin, cukup. Tapi kok ikannya minta ikan salmon, ya enggak bisa. Itu keinginan, ya. Anda perlu ngerti begitu. Yang dia jamin itu kecukupan. Dia menyiapkan itu. Bapak itu sebelum kamu minta karena kasihnya, dia sudah tahu. Nah, ini mau iblis geser. Anda kan banyak doa-doa kita itu sebenarnya bukan doa kebutuhan, doa keinginan. Ya, doa keinginan. Ya, sama bergabung teman-teman dari Sukoharjo, Boyolali ya, atau Wonogiri sama bergabung ya. Jadi doa-doa itu doa keinginan sebenarnya. Nah, sekarang saya mau nanya, memenangkan jiwa itu kebutuhan atau keinginan? Ya, memenangkan jiwa. Ya, kalau Anda kebutuhan, Tuhan ikut bekerja. Kalau keinginan, Anda bekerja sendiri. Caranya nanti bahaya, ambil sana, ambil sini, gitu ya. Yakinkan itu dulu itu. Bapak mengetahui apa yang kamu perlukan, kamu butuhkan, apa yang kamu inginkan. Kita clear dulu iman kita kepada Bapak. Bapakku yang di surga, dia melihat, dia mencukupi kebutuhan. Kalau kita nggak ngerti ini, iblis serang ke situ. Akhirnya kita bisa termasuk mencobai Tuhan nanti. Orang Israel gagal masuk tanah perjanjian, gara-gara dia mencobai, dikasih mana sama burung puyuh masih nggak cukup. Ya. Padahal itu makanan pokok terus jalan. Saudara, hati-hati. Iblis selalu memenuhi keinginanmu. Dia merangsang kita punya keinginan supaya kita melupakan apa kebutuhan kita dan kita dijebak keinginan. Nah, itu model awal kekalahan kita di situ awal. Kalau Anda terjebak ke keinginan, selesai. Doamu kan tidak akan mengerti bahwa ini cobaan iblis ini. Harus dipatahkan, dihancurkan harus. Nanti ada belajar cerita Ayub ya paling baik, cerita Ayub paling baik. Ya. Dia dasarnya dipenuhi. Saleh, jujur, takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Tapi orang kaya sebelah timur. Iblis nggak lihat ininya. Iblis lihat kekayaannya. Ya kan? Ayub ngerti betul standarnya. Dihabisin anaknya, hartanya habis, dia cukup kokoh tahan. Tapi ya mulai berat ketika dia kena sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh, isinya juga menghujat Tuhan, teman-temannya juga nyalakan dia. Dia hampir nggak kuat. Saudara pikir baik-baik. Dua hal ini penting, ya dasar supaya Anda masuk yang karena berdoalah demikian. Ulang dua hal itu ya. Bapak kami yang di surga, udah saya bahas kemarin. Nah, sekarang masuk. Dikuduskanlah namamu. Ya. Dikuduskanlah namamu. Disucikanlah namamu. Dimuliakanlah namamu. Dipisahkan, Anda bisa lihat nama Bapa sama nama di dunia itu beda jauh. Allah itu mulia, suci, kudus. Sifat Allah, hakikatnya Allah itu kudus. Suci itu Allah. Bisa katakan melihat surga dan Bapak suci, suci, suci. Kasihnya suci.
Allah itu kasihnya kudus. Adilnya suci. Hakikat Allah itu suci. Dia tidak bisa bersatu dengan kegelapan atau dengan dosa. Betul ya? Di kudusan namamu, itu kita bukan mohon dia makin kudus, tidak. Dia sudah maha suci. Ya. Kalau Anda lihat perjanjian lama ya, nama itu pribadinya dia. Kalau kamu melupakan namaku, artinya melupakan Tuhan, artinya begitu. Ya. Nama itu pribadinya Tuhan. Jadi doa ini mengandung arti setelah ngerti Bapak ya di surga, Bapak kami, kesatuan itu ngerti. Permohonan yang pertama kali Anda harus mohon bahwa Allah yang kudus itu dinyatakan dalam hidup kami, ku dan kami. Kudus, suci. Bapak yang satunya iblis itu tidak kudus, tidak suci. Ya, Anda ngerti dulu. Jadi peperangan rohani yang kedua kita belajar bahwa kalau kita lihat di Efesus ya, Efesus pasal 4 misalnya ya, tentang manusia baru itu ada kan ketemu itu. Efesus pasal 4 misalnya ya, kita lihat dulu. Efesus pasal yang 4 tentang manusia baru itu. Saya mau baca mulai Efesus pasal 4 ya. Ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakannya dengan serakah segala macam kecemaran. Lihat ya, dulu kita di bawah bapak yang iblis ini, penguasa dosa ini. Hidup kita cuma nafsu dan kecemaran yang kita kejar. Sadar nggak sadar kita hanya begitu. Ya. Karena pikiran kita masih belum dibukakan, hati kita masih degil. Kuku semua. Sebelum kita ngerti Bapak yang sesungguhnya, kita seperti itu. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran dalam dia. Lalu 22, berhubungan kehidupanmu yang dahulu, kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya, dan seterusnya ya. Lalu kita baca lagi, 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Dusta itu bapaknya iblis, bapak pendusta. Semua orang lahir bisa nipu, bisa dusta, bisa bohong. Anak kecil bisa dusta, bisa bohong. Ya. Tapi begitu kita jadi punya bapak yang benar, ucapan kita itu dijaga baik-baik. Saya bilang ya, pertama kali itu ucapan yang harus dibarui. Baik-baik ya. Jangan dusta. Ya. Jangan berkata, ini ada banyak ya. Jangan berkata sia-sia dan sebagainya ya. Terus Anda baca di manusia baru. Manusia lama dan manusia baru dibedakan. Seperti apa? Ya. Seperti apa? Kalau kita mau baca lagi ya, Anda bisa lihat lagi di, saya biar tegaskan dulu ya, 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal 6 juga sama. Ayat 9 mulai ya. 1 Korintus pasal 6 ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian kerajaan Allah? Tidak adil. Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam roh Allah kita. Lihat ya.
Dikuduskan itu karena Bapak satunya dunia itu semua kecemaran, najis semua. Kalau Anda lihat di Wahyu 12 begini, yang cemas semakin cemas, yang dosa semakin dosa, tapi yang suci semakin suci, yang benar semakin benar. Ya. Jadi iblis, walaupun kita hamba Tuhan gembala pun, tapi kalau kita bisa digeser, kita tidak jaga hidup suci kekudusan yang Tuhan mau, ya Tuhan, kudusan namamu dalam hidupku, keluargaku, jemaatku. Biar ini peperangan rohani mengalahkan yang gelap, yang najis, yang cemar ini. Ya, saudara, Anda tahu Esau, ya, roh cabul karena dia nafsu. Nggak mikir hak kesulungan apa-apa, nggak kepikiran. Begitu dimanfaatkan oleh Yakub, langsung aja dia. Karena dia berani itu roh cabul, tidak bisa menguasai diri. Iblis peperangannya itu membuat Anda biar nggak kudus. Kalau nggak kudus, apa ya selesai. Dia nggak lihat Anda lagi. Ya. Perlu disucikan hidup kita. Ingat cerita itu ya. Ingat cerita apa ya? Matius 16:23. Bagaimana si Simon Petrus ini ya sudah melayani Tuhan, ketika dia ditanya siapakah aku ini, dia jawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Puji Tuhan, Bapak di surga yang ngaruniakan itu. Kemudian diberi kunci kerajaan surga, berkuasa. Yang diikat di bumi diikat di surga, yang dilepaskan di bumi terlepas di surga. Kemudian dia Tuhan menyampaikan kalau aku sebentar lagi mau ditangkap di jalan salib itu ya. Kalau yang suci itu jalannya seperti itu, jalan salib, supaya menanggalkan daging dengan salib. Ya. Ditangkap, disesat, dibunuh, bahkan disalibkan ya, mati pada hari ketiga akan bangkit. Kita lihat ya, Petrus langsung menarik dia. Yuk kita lihat. Matius 16 ayat 23. Ayat 22 dulu. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Sama hubungan nanti penderitaan salib dengan kesucian. Ya, kesucian itu sekali terbentuk ketika Anda yang tadi pikul salib, penderitaan. Iblis mau hidup nyaman, tidak ada salib, tidak ada penderitaan. Itu hidupmu nggak bakal suci. Suci itu di Iblis katakan seperti emas yang dimurnikan dengan api, suci. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Simon Petrus, nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Sudah diberi kuasa, sudah diutus dua-dua, sudah mengalami sendiri lihat Yesusnya seperti apa, sudah lihat bagaimana Yesus, Petrus sudah melihat juga kemuliaan Kristus, ya. Dia lihat bagaimana dia angin badai diredakan, orang mati dibangkitkan. Dia mengalami kuasa itu, dia diurus dua-dua, mengalami kuasa itu. Tapi karena pikirannya tidak disucikan, tidak mulai memikir hal yang kudus dari Allah. Iblis bercokol di pikiran. Pada pikiran itu pusat semua ucapan dan tingkah laku kita. Makanya jangan berkata dusta, jangan berkata sia-sia ya. Di Efesus kan. Pokoknya membangun. Ucapan itu penting, saudara. Penting. Anda lihat ya, perubahan ya, 1 Korintus 5, 2 Korintus 5 ayat 17 itu ya. Engkau adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru telah tiba. Ya. Itu sebenarnya mau menunjukkan seperti di Roma 12 ayat 2. Perubahan pikiran itu bertobat itu, lahir baru itu mulai dari pikiran. Ya. Itu kata berubah itu kayak metamorfosa. Bagaimana ulat menjadi kupu-kupu.
ulat yang tadinya makan daun, ya penuh dosa kecemaran duniawi, kemudian dia lewat mulutnya mengeluarkan benang-benang melengkap dirinya itu kepompong, kemudian sekian waktu sudah berubah keluar seperti kupu-kupu. Kupu-kupu itu mulutnya berubah, bukan dengan begini makanya, tapi dengan ada kayak seperti belalai mengisap madu yang manis. Ya. Itu perubahan. Sesungguhnya kita itu anak Bapak itu mewarisi hal yang suci sebenarnya. Jadi kalau kupu-kupu ini masih duniawi, masih kepengen makan daun yang dunia, rusak mulutnya. Anda lihat ya, benang-benang kepompong itu keluar dari mulutnya. Ya orang bilang dari liurnya. Jadi pengudusan pertama kali itu mulut. Tuhan Yesus Matius bilang, hidup matimu dikuasai lidah. Engkau daging perkataanmu. Hati-hati. Jadi iblis membawa, yang penting aku melayani Tuhan, punya karunia dan sebagainya, tapi mulutku masih sembarangan. Masih tidak membangun apa-apa, kalau kumpul ya guyon yang enggak, yang macam-macam kita bicara. Itu pasti perang, pasti kalah. Karena Tuhan sendiri yang akan menegur kita. Bapak tidak akan beri kekuatan apa-apa. Karena kita ini penuh, masih manusia lama. Masih suka kecemaran, masih suka dusta, masih suka ngomong yang sia-sia, ngomong yang kotor, yang jorok, dan sebagainya. Saya mau akhiri ya, saya ngomong nggak lama-lama, kita bisa mungkin 40 menit, 45 menit, nanti kita diskusi saja ya, 45 menit diskusi ya. Yang 17 ya 17. Yang 17 itu Anda akan ngerti banyak hal. Ya. Bagaimana kemudian dinyatakan itu lewat suci, itu kudus. Ayat 15 dulu. 14 dah. Dari 17 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Nanti ya, dunia itu iblis menguasai dunia, sedang menguasai dunia. Satu Yohanes bilang begitu. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kita bukan dari dunia setelah menjadi anak Bapa. Yang baik-baik ya. Engkau telah lepas dari Bapa iblis yang menguasai dunia. Jadi anak Bapa di surga. Ya, Allah itu Bapa kita. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Yang jahat. Ini peperangan rohaninya begitu. Berarti selama Anda di dunia dan saya di dunia, itu peperangan rohaninya terus terjadi. Karena kalau Anda tidak tahu punya Bapak yang memberi ruang khusus, punya Bapak yang telah mencukupi kebutuhanmu, kamu siap perang dan menang. Ya. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Nah, ini rahasianya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Pikiran kita, pikiran manusia hanya bisa berubah dengan firman Tuhan, kebenaran itu. Renungkan dia siang dan malam, hidupmu akan semakin disucikan. Seperti emas dengan api, dengan penderitaan akan semakin murni. Ya, kesucian itu tidak bisa dengan berkat melimpah. Ngujinya iya. Kesucian itu terbentuk dengan api, penderitaan. Manusia baru itu akan kemenangan bukan karena berkat melimpah. Setelah Anda kudus, untuk ngujinya kudus atau tidak, itu dengan berkat melimpah. Berkat itu bisa menguji karaktermu. Ya. Sama seperti engkau telah mengutus aku dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dunia yang jahat, kita ini diutus ke dunia, tapi dengan modal kudus. Supaya yang gelap, yang najis itu dikalahkan, diganti yang kudus. Nama Tuhan dimuliakan di hidup kita dan gerejanya.
Itu peperangan rohani sesungguhnya. 19. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. 2 kali ya, dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ini misinya terjadi. Peperangan rohani itu ujung-ujungnya kita harus memberitakan Injilnya, menangkan orang, menjadikan mereka murid Kristus, dan mereka akan bergerak lagi menangkan orang yang lain terus. Pemberitaan ini penting kuncinya di situ. Kalau kita nggak beritakan Injil apa-apa, nggak memberikan orang, iblisnya diem. Diem. Hati-hati ya para pendoa ya, kalau Anda minta doa kotamu damai-damai, hati-hati. Ya damai, tapi Anda tidak pernah memberitakan Injil. Kalau tidak memberitakan, hidupmu nggak makin kudus. Karena damai yang palsu. Ya, lama-lama bisa tidak jadi anak Bapa. Iblisnya berhasil menang kembali. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Saudara, Bapak kami, dia akan merasa hidupnya kudus dimuliakan kalau kita bersatu. Ya, jadi Anda doa rame-rame kalau hatimu tidak bisa bersatu dengan gereja-gereja lain ya, gereja yang tidak pernah ikut, misalnya gereja Advent dan sebagainya, Anda meremehkan ya misalnya ya, atau HKBP atau yang lain, itu bahaya. Itu saudaramu semua. Kita tidak boleh merasa lebih baik daripada orang yang tidak ikut kumpulan kita. Tidak. Kita doakan orang kudus. Itu kekuatan kita. Ya saudara, saya mau mengakhiri dengan kita lihat di mana tadi ya saya siapkan ya. Nah, 8 sudah. Kita lihat 1 Petrus 3:15 dulu. 1 Petrus 3:15. Apa ya tadi sudah saya siapin. 1 Petrus 3 ayat 15. Coba kita baca. Ayat 13 kita mulai. 1 Petrus 3 ayat 13. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Ini sama di Matius 5:16 ya. Hendaklah terangmu bercahaya itu ya, dan melakukan kita perbuatan-perbuatan baik supaya mereka melihat Bapa dan memuliakan Bapa. Ya, berbuat baik itu salah satu nama Bapa dimuliakan. Ya. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Mereka itu orang-orang dunia, anak iblis. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggung jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggung jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi harusnya dengan lemah lembut dan hormat. Dan dengan hati nurani yang murni supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka. Dan seterusnya. Jadi, yang dimaksud kudus itu, kuduskanlah Kristus ya, Bapak dalam hidup kita. Dia mau kudus, orang dunia akan melihat, memuliakan Tuhan ketika hidup kita itu dikuduskan. Ya, saya rasa sudah 45 menit ya, saya berhenti dulu. Mungkin dengan tanya jawab kita akan lebih banyak mendalami. Mungkin saya sangka ke Pak Thomas, silakan. Siapa yang mau bertanya duluan, mungkin saya terlalu cepat atau sebagainya ya.
ada Pak Kasnawi juga, ya, teman-teman Sukoharjo. Silakan, siapa yang mau bertanya dulu? Mungkin Pak Thomas bisa bantu untuk mengaturnya, memandunya. Ya, silakan Bapak, Ibu-ibu yang mau bertanya, mungkin bisa ngasih kode angkat tangan. Ya, Pak Andreas, silakan. Ya, shalom, selamat malam Pak Hondarka dan teman-teman hamba Tuhan semua. Terima Shalom. kasih buat materi yang disampaikan Pak Hondarka malam hari ini. Saya pengen tanya satu hal, Pak Hon. Pak Hon sampaikan di materi di awal tadi, kita itu senangnya doa yang rame-rame atau senangnya keroyokan, katakanlah begitu. Sedangkan iblis itu menyerang kita ketika kita lagi sendiri. Tadi disampaikan contohnya Hawa ketika terpisah dari suaminya. Sedangkan kalau kita lihat kisah lain, satu contoh misalnya dalam kesendirian, seperti Yohanes di Pulau Patmos, mendapatkan pernyataan-pernyataan Allah yang besar. Nah, pertanyaan saya, apakah iblis menyerang kita dalam kesendirian supaya kita itu tidak terhubung langsung dengan Tuhan atau mengalihkan perhatian kita dari Tuhan? Karena atau ada kesendirian yang iblis suka, ada celah dia nyerang kita. Kurang lebih itu, Pak. Intinya ada juga dalam kesendirian itu tokoh dalam Alkitab menerima pewahyuan dari Tuhan. Makasih Pak Hon. Ya, yang dimasukkan tadi di Matius pasal 6 itu begini. Tuhan menyiapkan satu ruang khusus, gitu ya. Itu untuk membuat opposite-nya. Banyak orang itu sengaja nggak sengaja dia seperti orang Farisi. Sebenarnya saya ngomong nih, itu titik kemenangannya, ya. Doa itu saya ngomong ya, motivasimu itu menentukan kemenanganmu, gitu loh, ya. Jadi saya nggak ngomong motivasinya semua orang begitu, tapi saya contohnya tadi. Yang Tuhan katakan itu kemenanganmu ditentukan nggak motivasimu yang benar-benar dengan tulus setia doamu itu kepada Bapa di surga dulu, tanpa ada orang yang lihat. Jadi doa itu tidak perlu dilihat orang dulu, karena ini efek berikutnya ya. Doa yang rame-rame itu belum tentu, saya bilang ya, belum tentu punya kuasa yang luar biasa. Kalau orang-orang yang berdoa itu, para hamba Tuhan itu tidak punya waktu khusus, nggak usah waktu khusus, punya holy ground, tempat bertemu dengan Bapa di surga, ya. Jadi yang mau saya bicarakan itu kemenangan kita itu, kemenangan doa kita itu ada sendiri private dengan Bapa, karena dia memenuhi, menjawab semua doamu. Itu kuncinya di situ, ya. Kalau orang-orang seperti itu kumpul rame-rame, ya luar biasa. Tapi saya lihat banyak orang yang sukanya doa rame-rame, ya. Tapi dia tidak punya doa pribadi. Saya harap itu bukan kita kan ya. Di sini nggak ada kan ya? Ada? Nggak ada lah ya. Saudara punya jam pribadi dulu dengan Tuhan, khusus, ruang khusus. Ya, tahu. Jadi ketika Anda dengan Bapa itu yakin dan iman, dikatakan tadi, dia jawab segalanya. Ya. Tempat dia, kau Bapak tempat tersembunyi, kau tersembunyi berdua tok dengan dia, itu kemenangan awalnya. Kalau orang seperti itu kumpul bersama, luar biasa. Di situ Pak Wisnadi intinya. Jadi kita jangan dibalikkan lihat sisinya yang seperti ini. Tapi saja contohnya seperti itu. Kalau ada kumpul rame-rame, tapi sudah benar masing-masing punya holy ground istilahnya ya. Tempat Anda tahu pertempuran sesungguhnya ada di kamarmu itu khusus. Bukan doa bareng keluarga loh. Sekali kita kan punyanya doa bareng kan. Ayah, ibu, Anda dengan istri, dengan anak sembahyang bareng. Enggak, ini pribadi betul masing-masing punya kekuatan dulu. Ingat ya, itu rahasia besar.
Intinya mau ngomong di situ, Pak. Ya, jadi bukan dikontraskan kalau orang kumpul nggak punya, enggak. Kumpul nggak apa-apa, asal benar dulu. Masing-masing yang jaringan doa ini, yang berdoa kumpul syafaat ini, masing-masing sudah punya apa waktu khusus pribadi dengan Tuhan. Jadi ketika berangkat ketemu dengan hamba yang lain dengan penuh kemenangan, doanya kan berubah doanya. Minta kekudusan Tuhan, minta apa? Namamu ditegakkan, beri aku keberanian, ya beritakan Injil dan sebagainya. Ya. Nah, doa permohonanmu dan pribadimu ada di situ dulu. Begitu, Pak, ya. Jadi intinya di situ. Bukan di sebaliknya. Kalau rame-rame, itu nggak punya iman. Enggak. Orang-orang yang pribadi dulu, ketika rame-rame, dia akan luar biasa doanya penuh kemenangan. Jadi kemenangan ditentukan bukan yang rame-rame dulu, tapi masing-masing orang dengan Bapak di surga. Bapak kami yang di surga. Dia di surga ngerti segalanya. Tipe iblis semua kan, Bapak itu roh ya. Tadi Anda lihat di pasal 6 gitu. Iblis itu roh. Jadi peperangannya pedang roh ya firman Allah. Yang nonton ya Roh Kudus nanti, roh sama roh. Ya, kalau Anda hanya lihat jasmani ya enggak bisa. Jadi pokok doa itu ya baik, tapi sekali menjebak pokok doa itu. Ya, yang kelihatan. Tapi sesungguhnya peperangan rohaninya di balik itu. Begitu ya. Begitu Pak Andreas. Kira-kira sementara itu yang dipahami. Ya, nanti kita sambung lagi. Begitu Pak Andreas. Terima kasih Pak On, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati juga. Silakan kalau ada lagi. Ya, silakan yang mau bertanya. Ada beberapa teman juga ya, sudah bergabung ya. Silakan. Mari. Bu Ruth, mari. Pak Sriadi, mari. Bu Bertanya Rita. Pak, izin. Ya, mari Bu Ruth. Ya, Bu Ruth. Bu Ruth. Iya, begini mengenai doa Bapak kami ini, Bapak. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Inti daripada doa ini, daripada kehadiran Tuhan. Ini mungkin agak melenceng dari yang dijelaskan ya Pak. Kalau doa sendiri, tadi Bapak, kalau doa bersama, apakah kekuatannya beda? Ini begini kan, Tuhan pernah juga berkata begini, 1-2 orang berkumpul atas namaku, aku ada di tengah-tengah mereka itu. Ini juga di dalam doa Bapak kami juga, datanglah kerajaanmu. Dengan berdoa bersama, hadirat Tuhan juga sama datang. Apakah juga tidak besar kuasanya kalau doa bersama itu Pak? Ya, itu saja. Iya, terima kasih. Baik ya. Tadi saya menyorotinya doa Bapak kami itu dalam konteks peperangan rohani, gitu ya. Ini beda dengan doa Bapak kami yang ya gereja mula-mula ortodoks yang lama juga ada liturginya seringkali begitu ya. Ada yang mengucapkan doa Bapak kami itu sehari bisa 3 kali, ada yang 5 kali gitu ya, gereja tertentu ya. Ada yang menurut tradisi gereja tertentu juga biasa sebelum perjamuan kudus ya bisa doa Bapak kami dan sebagainya. Ada tiap minggu doa. Ini saya menyorotnya tadi saya ambil konteksnya di Matius pasal 6 ayat yang di atas ya tadi ya sebelum masuk doa Bapak kami. Yang 2-3 orang berkumpul itu Allah hadir itu doa korporat ya. Jadi doa macam-macam. Ada doa sendiri ya, ada doa korporat ya. Kita kan tubuh khusus. Nah, kalau saya begini, kalau setiap kita ini sudah punya waktu dengan Tuhan pribadi, sudah penuh kemenangan, nanti pas doa 2-3 orang bersama-sama itu atau lebih ya, doa korporat kesatuan itu, kita bisa sehati doanya. Ya. Pemanya bisa sehati gitu loh. Oh, karena kita sudah masing-masing dengan Bapak, dengan anak Bapak. Yang 2-3 orang berkumpul itu sebenarnya mau ngomong, percayalah ini gereja terkecil 2 atau 3 orang berkumpul itu ya. Ini mau membuat tubuh Kristus bahwa kalau 2-3 orang berkumpul dalam nama Kristus, ya Allah hadir gitu loh. Ini nggak sekedar masalah kemenangan doa,
ini bisa bicara masalah firman Tuhan yang dinyatakan, apa macam-macamnya, ibadah begitu. Jadi 2-3 orang itu dalam arti sesungguhnya mau korporatnya, kebersamaan tubuh khususnya. Ya. Bisa nggak Bapak kaminya? Ya bisa, silakan. Kalau kita tidak punya pribadi dengan Tuhan, keyakinan tadi kita belajar di Matius pasal 6, ya, nanti 2-3 orang berkumpul, itu permintaannya bisa masing-masing. Paham kan? Permintaannya bisa masing-masing. Nah, nanti kapan-kapan kita mau belajar doa korporat. Bagaimana kita mau doa sehati. Ya. Teknisnya begini, misalnya gampang ya. Kalau sehati itu kita, Paulus pernah ngajar di Korintus begini. Kalau ada orang berbahasa roh, nah ya, itu kalau nggak ada yang menafsirkannya, berhenti, jangan diteruskan, gitu ya. Untuk buat lebih penting karena ini bahasa yang dimengerti. Jadi mau diatur biar supaya tertib gitu. 2-3 orang itu maksudnya begitu, saudara. 2-3 orang itu maksudnya kalau yang satu berdoa, kita ya aminkan, ya. Jangan satu berdoa ini juga ikut berdoa, enggak, ditata baik-baik. Satu tubuh khusus, ini saudara seiman, dia yang berdoa, saya yang mendukung, saya mengaminkan. Sehati. Ya, nanti gantian saya berdoa, yang lain juga mengaminkan, mendukung. Yes, amin. Jadi doanya bulat, satu kesatuan seperti itu. Ya. Ini Bapak kami saya bahasnya satu persatu, Bu. Ini baru kudusan namamu, ya. Jadi ini peperangan rohaninya kudus dan najis, kudus dan cemar pertempurannya. Nanti besok datang kerajaanmu. Ini bicara masalah pemerintahan. Ya. Karena iblis juga punya kerajaan, ya dah. Kerajaan iblis di dunia dikuasai kerajaan iblis. Jadi kalau kita mau taat dengan pemerintahannya dia, bisa perang sama kerajaan iblis. Nanti kehendak Tuhan juga sama. Jadi kehendakmu di bumi dan di surga sama. Iblis punya kehendak, dia punya pasukan juga yang banyak memengaruhi kehendak kita. Jadi ini mau bertahap demi bertahap, Bu. Jadi ini bahasnya hari ini di kudusan namamu dalam kaitannya dengan doa peperangan rohani. Saya ngomongnya per pribadi dulu. Kalau masing-masing teman-teman gembala ini, Bapak Tuhan sudah menang di tempat khusus dengan Bapak, iman, Anda keluar dari kamar sudah penuh kemenangan, nanti kumpul pun dimanapun, ya, dengan Bapak Tuhan, semua begitu hadapan saya, doanya bisa meledak, pasti sehati, ya. Tapi yang saya tadi garis bawahi tadi, Pak Ades nanti juga, jangan sampai kita ini senang doa rame-rame, aku hancurkan iblis, galak-galak begitu, tapi kita sebenarnya nggak punya jam khusus dengan Tuhan. Jadi iman kita ini terpompa karena teman-teman yang lain aja. Iblis tahu itu. Iblis tahu itu. Ini orang nggak mau sehati, nggak mau tahu kehendak Tuhan, nggak mau hidup kudus, tapi mau menghancurkan perang sama saya, ya ditertawain sama iblis. Contohnya tadi Simon Petrus, ya, dia bisa menguasai pikiran Simon Petrus, harus diganti dengan firman Tuhan. Begitu Burut kira-kira, ya. Sementara saya begitu. Ini masing-masing dua hal berbeda. Baik, Tuhan berkati. Kalau masih ada, monggo. Ada ibu lagi satu nih ya. Pak Harno Boyolali. Masih ada? Silakan. Ada Pak Timotius Solo ya, gabung. Mari, Bapak Ibu. Ada Ibu Rita, Suparjo juga. Ya, Pak. Pak Matius ya? Ya. Silakan Pak. Oke. Kami mau menanyakan tentang Bapak tadi mengatakan untuk masuk di kamarmu.
sementara tadi Bapak katakan juga bahwa doa itu adalah motivasinya. Lalu yang dimaksud dengan masuk di kamar itu apakah kamar secara letterlek fakta kamar atau hati? Sehingga motivasi itulah yang menentukan kemenangan itu. Gitu, terima kasih. Baik, Mbak Matius, terima kasih. Yang baik ya. Kalau lihat di teksnya dan konteksnya, itu sebenarnya motivasinya begini. Kalau orang Farisi itu dikatakan munafik karena doanya kepingin dilihat orang. Itu masalah hati-hati ya. Saudara yang rajin putuskan doa, tapi kalau nggak punya sendiri dengan Bapak di surga, itu motivasinya bisa hati-hati, ya. Motivasinya bisa keliru nantinya. Karena doa merasa aku rajin di doa ini, ikut jaringan ini, Bapak. Tapi sebenarnya kita nggak punya waktu pribadi dengan Bapak. Motivasi yang penting yang Tuhan ajarkan, motivasinya yaitu doa itu tidak perlu dilihat orang lain lebih dulu. Yang penting aku doa ketemu Bapakku di surga. Itu. Kamar itu melambangkan tempat private sendiri, tidak ada istri, tidak ada anak. Karena Bapak juga tersembunyi. Ini supaya kita doa pun istri pun nggak boleh lihat itu loh. Wah, lagi doa nih, jam doa. Iya baik sih, bagi teladan juga baik. Tapi motivasinya harus ngasih teladan, bukan pengen dilihat. Ya. Jadi motivasi bagaimana? Halo? Bagaimana Pak Matius? Oke, siap. Oh ya, jadi begitu ya. Jadi motivasinya hatimu yang tahu iblis mau, motivasi kita didorong keluar. Motivasi kita bukan doanya untuk pribadi dengan Bapak. Kebutuhanmu pun jangan diomongkan doa di luar dulu. Datang ke Bapakmu, dia tahu. Apa persoalanmu, datang ke Bapakmu juga. Pendeta yang alami, datang kepada Bapak, minta kekuatan dulu. Itu pribadi, private. Nah, itu jam-jamnya berapa menit, berapa jam itu yang menentukan itu sebenarnya. Menentukan kemenangannya. Kalau motivasi kita kayak orang Farisi, biar dilihat orang, ya dapat itu. Udah. Menangnya perang, ya tidak. Nah, iblis ngerti itu, dia membawa kita kena rohnya munafik. Ya, pertemuannya begitu ya. Ini pertemuan munafik dengan apa? Mau di hadapan Bapak yang lihat aku. Begitu kira-kira Pak Matius ya, hati itu. Jadi hati belum ya hati bawa kamar, tapi ada Anda berdoa ya tempat khusus saja yang orang lain Yesus lihat. Pagi-pagi dia sendirian, ya muridnya ditinggal semua. Kamu bapaknya, nah itu kekuatan dia. Sampai dia bisa ngomong di Yerusalem, aku tidak bisa berbuat apa-apa kalau Bapak tidak menunjukkan kepadaku. Kata begitu. Muridnya bingung, ini banyak orang sudah kumpul, tapi dia mau ke kampung sebelah. Nah, nggak ngerti kan? Itu Bapak tuntun begitu. Ya, jadi Anda merasakan kemenangan, merasakan kedekatan sebagai anak dan Bapak itu segalanya itu loh. Nah, nanti kan bisa tenang. Ketika kumpul banyak orang pun Anda bisa memberi semangat pada banyak orang. Itu yang iblis tidak bisa hadang lagi orang seperti itu. Ya, semakin banyak persoalanmu, jangan semakin minta doakan yang lain. Oh, doakan aku, tidak. Datang ke Bapak dulu. Sejam berdoa dengan Bapak di surga. Nangis ya nangislah. Tapi setelah itu engkau punya kekuatan baru muncul. Iman yang Tuhan akan jawab segala kebutuhanmu. Begitu, Pak Matius. Terima kasih. Tuhan berkati. Haleluya. Kalau masih ada, sudah 1 jam lebih, silakan lanjut. Kalau ada Pak Herno ya, Boyolali. Ini kok lama-lama banyak orang yang tidak ada wajahnya ini. Kok sepi?
Masih ada orang-orang ini ya. Masih ada, silakan. Ada Bu Rita. Silakan. Jelas, Pak. Ada. Sudah jelas, Pak terima Herno. kasih. Ya, puji Tuhan. Ini ada teman saya Pak Kasnawi. Masih ada Pak? Silakan, ayo Ibu. Pak. Nggak ada? Maaf, Pak, tuh masih nggak ada suaranya. Pak Gulo ya? Gimana Pak Gulo? Pak Gulo mau bertanya, silakan Pak. Silakan Pak Gulem. Oke, Pak Thomas, mau bertanya, Pak Thomas. Ya, silakan Pak Immanuel. Oh, mari Pak Terima Immanuel. kasih. Mohon izin kemarin benturan jadwal dengan organisasi, Pak On. Ya. Ini yang Izin mau ditolak. nanti dipecat. Yang saya mau tanyakan, Pak Hon, kan doa ini kan orang punya penafsiran yang berbeda-beda. Ada yang doa, ya datang ngomong-ngomong sama Tuhan, katanya kok bisa komunikasi connect, tapi kenyataannya juga nggak connect, gitu kan. Terus doa juga ada penyembahan, pujian, mengagungkan. Terus doa ada permintaan untuk diri sendiri, doa juga ada permintaan untuk orang lain, doa juga untuk permintaan orang-orang kudus. Nah, yang saya mau tanyakan, doa yang mana ini Pak Hon yang menyenangkan hati Tuhan yang berkenan? Karena kalau kita sudah dewasa, tidak semua doa itu harus dijawab, yang saya tahu. Kalau jawaban doa itu mungkin bagi anak-anak, bagi kita kan diberi kekuatan, bukan hanya jawaban yang harus kita harapkan terus. Karena saya ingat ayat firman Tuhan mengatakan orang yang kukasihi akan kuhajar, kutegur. Walaupun dalam doa itu mungkin Tuhan bisa tegur kita, hajar kita. Karena seringkali doa itu maunya dijawab, nanti akan menjadi seperti orang yang tidak dewasa dalam iman. Gitu. Jadi mohon penjelasannya, pencerahannya untuk doa yang berkenan di hati Tuhan, yang menggoncangkan hati Tuhan itu yang seperti apa. Karena kami ajarkan ke jemaat doa Bapa kami itu sehari minimal 5 kali Pak Hon. Dan itu memang ada yang hanya sekedar biasa, ada yang lalu, ya kan, ada yang serius. Karena saya absen tiap minggu seperti itu. Jalan enggak gitu. Terima kasih Pak Hon, Tuhan memberkati, mohon pencerahannya. Ya, doa Bapak kami ini sebenarnya nggak tahu ya, saya maaf nggak ngurusi Anda ya. Tapi yang penting jemaat tahu kenapa Anda sarankan untuk 5 kali doa Bapak kami. Karena kita lihat teksnya di Matius 6 itu, ini cara sebenarnya, bukan isinya, bukan apa. Kalau kita lihat di Lukas 11 jelas ya, ajar kami berdoa, caranya, ini cara. Makanya ada 3 permohonan kepada Tuhan, 4 baru ke manusia. Ini caranya sebenarnya. Jadi alangkah baiknya kalau bisa dijelaskan satu persatu dulu. Apa artinya Bapa, apa artinya kami, kita baca di surga. Jadi ketika mereka berdoa itu dengan meaning, dengan makna yang ngerti gitu loh. Ya, bukan seperti nanti kalau enggak jatuhnya seperti yang tadi yang panjang-panjang diulang-ulang begitu. Enggak, ini caranya. Yesus mengajarkan cara. Yesus hanya mengajar cara berdoa, hanya doa Bapa kami. Doa Yahweh bukan diajarkan Tuhan kan ya. Itu Yahweh minta sendiri. Doa yang Tuhan ajarkan ya doa Bapa kami.
ini suatu cara, ini pola, Anda perlu ngerti. Ya. Hari ini kita belajar dikuduskan namamu, permohonan itu. Nggak mau yang lain-lain, nggak permintaan saya berkenan, nggak. Kalau Anda kudus pasti berkenan. Kenapa satu kudus permintaan pertama dikuduskan namamu? Karena Allah itu sifatnya suci atau kudus. Jadi dia mau mengajarkan kalau kita ini mau berdoa, harus kudus dulu, suci. Nggak usah yang lain-lain. Suci itu segalanya. Nah, begitu ya. Ini suci dulu, orang. Karena iblis mau dia bapak yang cemar, yang dosa, ya. Alangkah kita udah bapak kami 5 kali, tapi hidupnya cemar terus, dosa terus, nggak ada apa-apanya, nggak ada kuasanya apa-apa, nggak ada. Yang beri bapak kok berani dosa, ya itu kan repot kan. Begitu ya. Jadi ini bukan urusan berkenan. Ini ya dipersilakan untuk di-mute dulu ya. Ini bukan suara saya ya. Gambarnya disimpan dulu itu. Makanya dikasih tahu kayak kalau ini. Nah, itu suaranya teman saya, itu bukan saya ya. Saya. Mungkin bisa di-mute dulu Pak Thomas. Thomas di-mute dulu Pak. Bisa nggak bisa, nggak apa-apa, kalau lanjut ya. Jadi ini bukan permohonan apa-apa. Kalau Anda tahu polanya Bapak kami, permohonan pertama kali itu minta nama Tuhan dikuduskan dalam hidupku, hidup jemaat gitu loh. Ya. Kalau Anda sudah kudus, doa apa kan benar mesti nantinya. Jadi mau berkenan ya. Ini temannya Pak Thomas sungkan kali. Nah, dimute dulu ya. Mungkin bisa suaranya bisa speakernya dimatikan dulu sementara biar bisa konsentrasi untuk dengarnya gitu ya. Sekali lagi ini dalam konteks peperangan rohani saya mau bahas satu persatu. 3 permohonan pertama itu nanti dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ya. Kenapa tuh ngasih pola itu dulu? Bukan minta dulu, minta rezeki, minta makan, enggak. Itu dulu. Supaya kita ini semakin nyadari kita ini anak, dia bapak, ya. Bapak yang punya waktu khusus di tempat yang khusus tersembunyi. Bapak yang ngerti kebutuhanmu gitu. Itu imam percaya kita. Jadi doa kita pertama kali berdoa itu minta Tuhan kuduskan aku, kuduskan namamu dalam hidupku. Jangan sampai orang tidak memuliakan nama Tuhan dalam hidup kita. Nah, itu keliru. Iblis mau buat begitu, saudara. Iblis mau kita ini punya karunia, punya permintaan mohon banyak-banyak. Tapi kita lupa yang pertama, kudus itu sifatnya Tuhan itu suci, kudus. Tanpa suci kudus kita nggak bakal lihat Tuhan. Kudus. Ya. Dia di tempat yang suci. Bisa suci ketika kita dalam Kristus disucikan dengan firman Tuhan, percaya Kristus disucikan. Roh Kudus tolong kita semua. Itu dulu, ya. Ini mau mengajarkan dasar doa yang diajarkan Tuhan. Caranya, kita tidak menghafalkan dulu, bukan apanya. Ini bagaimananya, caranya dulu. Ya, bertanya begitu. Kita anak, dia bapak. Bapak yang tahu kita semua, yang tahu kebutuhan kita, dia sumber segalanya. Jadi kita datang itu dengan penuh kepercayaan. Tidak membawa apa-apa dulu, tidak bawa apa-apa. Penuh kepercayaan. Begitu Pak Im. Jadi kita ini, saya anjurkan Pak Emmanuel juga jelaskan ini satu persatu kepada jemaat dulu. Jadi ini bukan seperti ritual. Ada sih orang-orang tertentu, gereja tertentu yang ritual. Semangat doa kaminya, permohonannya penting, doa kaminya sampai 1000 kali, doanya akan dijawab. Tidak begitu ini. Itu bukan konsep yang Kristen. Ya. Baik, sementara begitu Pak Im. Nanti kita ketemu lagi diskusi di sini. Yap, semoga tidak bertemu, tidak pas dengan sinode lagi. Baik, lanjut, masih ada bapak-bapak, ibu-ibu, silakan. Pak Baktiar mau bertanya? Saya bertanya, Bang. Di seminar aja, Pak. Pak Dimanes sama mau tanya, Pak. Halo, Pak. Bagaimana suara kedengaran?
Ini aja Pak, karena waktunya udah mepet Pak. Loh, siapa yang dipepet? Ini waktunya udah Silakan. kurang. Mepet mana Pak Baktiar ini? Tadi yang mau tanya siapa tadi? Ya, silakan Pak Yohanes Samad. Oh, Sama dulu. monggo Pak. Itu Pak Bahtiar, limit Pak, mic-nya Pak, masuk suaranya Pak, bocor Pak. Pak Yohanes Samad, silakan. Baik. Pertanyaan saya gini Pak, dikuduskanlah namamu, itu berarti bukan pujian ya Pak ya, kepada Tuhan ya, tapi itu lebih kepada menghadirkan Tuhan dalam apa yang kita doakan ya Pak ya. Gimana Pak? Ini pertanyaan atau ini bertanya ya? Bertanya Pak. Menantikan. Enggak, bertanya Pak. Jadi dalam doa dikuduskan namamu itu berarti bukan suatu pujian atau pengakuan ke Tuhan Pak ya. Ini lebih kepada menghadirkan Tuhan dalam apa yang kita doakan Pak ya. Ini intinya Allah yang Maha Kudus itu bisa dinyatakan dalam hidup kita supaya dunia lihat Bapak kita itu kudus. Kan dia nggak kelihatan nih. Itu bentuknya macam-macam. Kalau kita lihat perjanjian lama, misalnya Mazmur 22 ayat 4, ya, Tuhan hadir dalam pujian penyembahan umatnya. Nah, bisa itu. Dalam pujian penyembahan ya, Anda memuji nyembah dengan benar, Allah akan bersemayam, bertahta di atas pujian umatnya. Ada hamba yang bilang begitu. Jadi Anda memuji dengan sungguh-sungguh gitu ya. Kayak orang-orang Yahudi kan percaya itu. Mazmur 22 ayat 4 ya, coba kita lihat ya. Mazmur ini kalau dalam perjanjian lamanya. Mazmur mana Mazmur 22 ayat 4. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ya, jadi puji-pujian yang benar itu, yang sepenuh hati, yang menyembah Tuhan, itu Allah yang kudus bisa hadir bersemayam. Kalau dalam konteks PL-nya begitu. Tapi di PB-nya kan hidup yang kudus, yang benar kan. Jadi hidupmu memuliakan Tuhan itu kalau hidup kita suci. Ya, dimulai dari merenungkan firman Tuhan. Jadi Allah yang kudus itu, ini bukan doa kita dikuduskan namamu, nama Tuhan kurang kudus, bukan. Dia telah maha kudus, maha suci. Masalahnya kita ini yang di dunia. Nanti kaitannya kan ya, dikuduskan namamu, karena kerjamu dan kehendakmu di bumi seperti di surga. Makanya begitu. Jadi kalau hidup kita tidak kudus, iyalah kita enggak kudus. Orang tidak bisa lihat Allah kita yang kudus. Padahal dia tetap kudus. Ini persoalannya bapak kepada anak. Bapaknya nggak kelihatan, anaknya kelihatan. Apakah kita ini selaras dengan bapak kita? Akan ada bapak di surga, Allah, ada bapak iblis. Kata Yesus bilang, bapakku tuh Allah. Allah bapakku. Yesus bilang, tidak. Kalau engkau ngomong anak bapak, Allah bapakmu, kok nggak akan seperti ini. Itu menarik itu. Kalau kita lihat di Yohanes 18 ya, itu kata-kata itu Anda bisa lihat kontrasnya mungkin. Yohanes 8 maksudnya. Ayat 40-an nggak salah ya. Kita lihat Yohanes 8 ayat 40. Kita lihat ya, ayat 40. Jawab mereka, ayat 41 ya. Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapak kami satu, yaitu Allah. 42. Jika Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Ya. Berarti kita mengasihi Kristus, Bapak itu Allah kita. Sebab aku keluar dari Allah dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. 44. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu.
ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab dalam dia tidak ada kebenaran. Lihat ya. Kalau kita ada dua kebenaran, Bapak kita ngaku Allah nggak bisa. Iblis pasti. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan Bapak segala dusta. Jadi maksudnya seperti itu Pak Samad. Jadi Bapak itu, Iblis juga nggak kelihatan. Anak-anaknya yang muncul nanti. Apakah kita ini anak Bapak yang suci, hakikatnya, atau anak Allah, atau anak iblis yang, nah tadi, tidak mengasihi Kristus, dusta, pencemaran, dan sebagainya. Jadi intinya, Tuhan mau doa, ya pertama kali Tuhan bilang, Yesus mengajarkannya, dikuduskanlah namamu. Ya, dikuduskanlah namamu. Bukan kepada Bapa yang kudus, maksudnya bukan apa ini Pak Samad. Jadi apa Pak Samad apa? Jadi seperti itu. Sebenarnya Bapa itu nggak kelihatan, anak-anaknya yang kelihatan. Jadi Tuhan bilang yang pertama kali Bapak kita bisa dimuliakan itu kalau melihat anak-anaknya hidup dalam kekudusan Tuhan. Bapak yang kudus itu bisa hadir di bumi seperti di surga. Dia bisa bersemayam, langsung tadi ya, bisa bersemayam di atas puji-pujian umatnya, penyembahan yang benar, ya. Atau dia bisa di anak-anak yang 2-3 orang berkumpul sehati dalam nama aku hadir, dalam arti kita ini hidup yang suci, benar itu ya. Suci itu ingat ya, ada dua hal kan. Satu jemaat Korintus itu ya. Kepada jemaat-jemaat Efesus atau Korintus, jemaat kudus di Efesus, jemaat kudus di Korintus. Walaupun kelihatannya belum sempurna kekudusannya, tapi kudus ketika kita terima Yesus. Itu seperti di Efesus 1. Yesus jadikan yang sulung, kepala. Kalau kita terima Yesus, kita jadikan anak Allah. Kita disucikan yang pertama kali ketika kita terima Yesus. Yang kedua, kita disucikan pikiran kita ketika kita firman Tuhan. Makin disucikan ya. Yang ketiga ya kita mentaati firman dan kita sering ketemu dengan Bapak kita di surga. Orang yang sering dengan Bapak di surga, nanti hidup kita akan ngerti hati Bapak itu seperti apa. Begitu ya. Jadi lewat pujian penyembahan bisa Mazmur 24 itu banyak lama seperti itu. Tapi hari ini apa ya? Orang Yahudi itu kan pujian penyembahannya cuma satu gitu ya, dari Mazmur sampai itu dipujikan. Kita lagu-lagunya kan macam-macam nih, lagu-lagu hari ini kan. Lagu-lagunya ada lagu Ngandel Gusti dan sebagainya ya. Itu kan bisa motivasinya ya kita pas sedih. Tapi lagu-lagu yang suci, suci, suci itu mungkin betul-betul orang yang mendengarkan ketika kita sepenuh hati Allah bisa hadir kekudusannya menurut kita. Baik, mungkin sementara begitu Pak Samad. Halo? Sepi ya? Begitu ya? Masih ada lagi, silakan. Halo Mbak Hon, boleh nanya nggak Pak Tul? Ya boleh nanya. Masa nggak boleh? Nggak usah bayar. Akan Pak Urim. Ini Pak Hon dia. Kan tadi kan kita belajar tentang doa Bapa kami yang di surga ya Pastor ya. Nah, dia dikatakan Bapa kami yang di surga ya, bukan Bapakku yang di surga lah ya. Nah, dan juga kalau Bapa kami kan seakan-akan doanya sedang lagi bersama dia Pastor ya, sekalipun seperti ya mungkin nggak sedang bersama-sama lah ya. Nah, tapi kan kesannya seperti sedang bersama-sama Bapa kami yang di surga. Dan kalau kan anak Bapak di surga kan ada banyak sekali lah, istilahnya penduduk dunia aja ada miliaran lah ya. Nah, sehingga kalaupun misalnya kita berdoa saat ini jam 9 malam lah ya, pasti ada banyak juga yang berdoa lah ya dia. Nah, sehingga kesannya, nah apakah ketika kita Tuhan mendengarkan doa secara pribadi dia Pastor, karena
tanda kutip tadi yang pertama Bapa kami yang di surga, dan juga kalau kita berdoa pasti dalam satu waktu misalnya saat jam 9 pasti ada yang banyak berdoa jika dia pastor dia. Nah, apakah Bapak kita yang di surga dia tanda kutip bisa dia mendengarkan juga doa-doa secara pribadi dia pastor dia. Nah, itu aja dia pastor. Terima kasih. Ini pertanyaan yang luar biasa sekali. Kita menganggap Allah seperti kita ya. Kita punya anak 3 atau 4 aja kita nggak bisa dengar semua ya. Yang menarik ya, saudara ya, ada berapa ayat berjanji nama misalnya ya. Bapa itu Allah itu keliling di dunia melihat siapa yang sungguh-sungguh hati gitu ya, datang ke dia. Jadi sebenarnya ada yang enggak, gini aja. Pertama semua dia dengar. Itu roh dia, maha kudus, maha segalanya, maha hadir ya. Rohnya itu maha hadir. Orang Amerika ada di Afrika, di Tegineng ya hadir semua, rohnya ada di mana-mana. Jangan beda, Anda bisa bedakan dengan kita atau iblis. Setan itu nggak maha hadir, tapi dia banyak aja. Yang maha hadir cuma satu, Allah, karena dia roh, ya, pencipta. Segala ciptaannya ada di bawah dia. Yes. Apalagi kita tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus. Ini siapa ya? Pak Bakti. Itu Pak Bakti. Ya dulu. Mungkin bisa Pak Baktiar bisa di-mute Pak Baktiar. Ini kedengaran nggak suara? Dia bisa. Belum saya. Iya, suaranya kedengaran seluruh dunia nih, kata Pak Urim. Di drama. Iya, di speakernya dimatiin dulu. Nanti dia surga dengar nanti. Tadi ini supaya keluar. Ya. Tadi. Apa? Ya, lanjut ya. Karena buat kita kaget. Kaget ada suara apa? Kaget lagi kita. Ya, lanjut ya. Jadi maha hadir dia Pak Urip. Pasti didengar. Nah, tapi ada hal tertentu, Anda lihat di Alkitab belajar, ada doa-doa yang tidak dijawab, ada doa dijawab. Ya toh? Contohnya, Yosma ayat 8 pokok anggur. Itu ayat 7-nya begitu ngomongnya. Kalau engkau di dalam aku dan firmanku di dalam engkau, mintalah apa saja. Nah, ada hal tertentu. Kalau kita permintaan sesuai firman Tuhan, ya, atau orang lain minta, saya misalnya minta ganti mobil, ya hanya dengar yang sesuai kehendak Tuhan dulu, toh. Ganti mobil nggak usah jawab, nggak apa-apa, gitu loh. Jadi Tuhan lihat kebutuhan, keinginan pasti hampir tidak jawab. Oh, keinginan itu iblis yang mencobai kayak Yakobus. Kita coba keinginan. Jadi sebagai hamba Tuhan apalagi, Anda kok percaya dengan Bapak, sering ketemu Bapak dengan firman Tuhan, Anda kan tahu hal-hal apa yang Anda doakan. Ya toh, contoh ngomong kan ya. Kalau kita makannya lemak babi terus gitu ya. Kalau doanya Tuhan kuduskan biar jadi kesehatan. Ya kita enggak tahu diri lah ya. Masa Tuhan suruh jadikan lemak babi jadi kesehatan itu kan repot. Ya bisa. Ya cukup kita enggak usah makan lemak babi cukup. Gitu, sehat pasti. Makanya kepiting sama telur asin minta dikuduskan, jadikan kesehatan buat kuduskan. Ya begitu ya. Ini gimana? Ya, cukup mau sehat, tidak usah makan kepiting, telur asin, nggak usah. Gitu. Nanti kita akan belajar. Ada doa-doa yang Tuhan tidak jawab, ada doa yang Tuhan jawab nanti. Ya. Pada zaman Yesus, nggak pernah ketemu Yesus. Saat itu dia disalib sama Yesus. Ngomong satu hal, Tuhan kalau kau datang sebagai raja, ingat aku. Langsung dijawab. Dia enggak, Tuhan turunkan aku, Tuhan, aku punya anak, punya istri. Ya enggak dijawab. Komentarnya tepat ya. Pak Tuhan di raja datang kembali, ingat aku. Langsung selesai. Petrus mau tenggelam.
gitu. Tuhan tolong, langsung pegang. Gitu. Seperti itu, kita akan, Anda lihat di Alkitab akan ketemu. Semua dengar, Tuhan dengar semua, pasti dengar. Cuma yang jawab mana, yang tidak mana, yang tunggu mana, itu masing-masing orang. Tergantung dari rohanimu. Kok hari ini kita belajar dari kekudusan kita seperti apa di hadapan Tuhan. Yang penting Tuhan jawab. Contohnya, terakhir ya Stefanus, dilempari batu. Dia nggak minta dilepasin, enggak. Doanya apa sih dia? Tuhan ampuni mereka. Langsung langit terbuka. Tidak dijawab Tuhan, tidak diselamatkan, tapi Tuhan langsung jemput dia. Yesus berdiri. Nah, doanya benar. Tidak usah dijawab, tapi Tuhan langsung jemput. Nah, lihat ya. Nah, seperti itu. Dijawabnya Tuhan akan mengampuni orang yang melempari batu dia. Karena dia mau jadi martir. Banyak Pak Syanturi. Ya, nanti kita akan belajar kapan-kapan doa-doa yang mana dijawab, mana yang tidak dijawab Tuhan. Ada doa yang dijawab Tuhan banyak. Terakhir ya, Simon yang sihir itu ya. Ketika Petrus atau Paulus itu baptis dia, sudah dibaptis, lalu didoakan punya karunia bahasa roh atau Roh Kudus, dia mau beli. Aku beri aku bagaimana bisa punya kudus untuk engkau mengatakan aku Roh Kudus, mau tak bayar. Oh, binasalah engkau dengan uangmu. Banyak hal, hati-hati. Tidak sembarang doa. Saya harap kita sebagai gembala, doa kita seperti firman Tuhan yang kita belajar. Di kudusan namamu, kita baca itu dulu ya. Baik Pak Urim, terima kasih. Nanti kapan kita belajar lagi. Mungkin terakhir ya, kalau ada Pak Suryadi. Pak Udaka, pamit ya. Ini ada lagi Pak. Mendesak. Baterai habis, mohon maaf. Oh, nggih Pak. Sampai ketemu. Oke, Pak Andarka. Iya Pak. Ya. Terima kasih Tuhan berkati. Oke, Pak. Ya Pak. Tadi saya lihat Pak Kasnawi juga sudah pasang fotonya, mau open mic. Silakan, ada yang lain? Mana hambanya di Pak Kasnawi? Satu lagi, kalau boleh. Kalau masih ada. Tadi Pak Kasnawi sudah buka kamera, nggak jadi Pak? Ini sobat saya dari jauh nih. Monggo. Haleluya. Makanya dibuka Pak Kasnawi. Ini teman kita dari baptis ini. Mana ada nggak Pak Hendrik? Ini Pak Kasnawi dari baptis Pak Hendrik. Silakan, masih ada? Terakhir ada? Tidak ada? Kita sambung minggu depan, atau ya, yang tidak nih bulan depan. Silakan Pak, masih ada? Baik. Ya Pak Thomas, kalau nggak ada kita akhiri ya. Ya Pak. Baik, nanti kita zoom lagi bulan depan ya. Jadi hari ini kita belajar tentang dikudusan namamu. Pak Kasnawi mau bicara Pak Kasnawi? Buka mic-nya Pak. Mic-nya masih dimatiin Pak Kasnawi. Kenalan Pak. Pak Stefanus Kasnawi itu dari baptis. Mic-nya dibuka Pak Kasnawi. Mic-nya masih dimatiin tuh mic-nya. Mic-nya dibuka dulu.
Nggak bisa ya? Bisa. Ya, baik. Kalau enggak diketik bisa juga. Baik ya, kalau tidak ada, kita mau akhiri ya. Yang di Lampung nanti bisa minggu depan ya, Selasa kita ketemu lagi. Yang di luar Lampung nanti bulan depan kita ketemu lagi ya, belajar Zoom lagi. Baik, kali ini saya mau akhiri, kita belajar tentang dikuduskan namamu. Bagaimana ini konsep peperangannya? Karena iblis selalu membuat hidup kita tidak kudus. Jadi begitu kita tidak kudus, Bapa tidak bisa membuat kita menang. Allah kita itu kudus. Jadi hari ini kita belajar Bapak iblis itu membuat cemar, dosa, kenajisan dan sebagainya. Kita untuk menang peperangan, Tuhan nasihatkan untuk minta nama Tuhan yang kudus menguduskan hidup kita. Gitu ya. Hidup kita suci, kita ngerti cara doanya, Tuhan siapkan satu tempat khusus bersama dengan Bapak di surga yang tersembunyi. Motivasi kita enggak pertama kali dengan Bapak dulu, tidak dengan orang dulu. Yang kedua, dia jamin segala kebutuhan kita. Itu iman yang kokoh buat kita. Sehingga kita hanya ngejar satu kekudusan Tuhan dalam hidupmu. Itu dasar kemenangan. Ya, bulan depan kita belajar tentang datanglah kerajaanmu. Baik, saya kembalikan ke Pak Thomas untuk kita akhiri. Terima kasih semua teman-teman, hamba Tuhan, Gembala, Tuhan berkati. Mari Pak Thomas. Iya Pak. Kita Pak Thomas itu koordinatornya kami ya. Pak Thomas dari GSIA, Banjarjaya. Saya kenal semua, ini koordinatornya. Yang buat, yang ngatur Zoom, atau nanti YouTube-nya juga beliau ini. Ya, terima kasih Lanjut, Pak. Ruth. Terima kasih Pak Hadi. Ya, terima kasih Pak Harno yang sudah ikut dari jauh, Pak Kasnawi. Ya, terima kasih Pak Baktiar. Mari kita mengakhiri dengan doa. Ya, nanti saya minta Pak Baktiar tutup dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan. Kalau seminar lewat Zoom ini juga sudah selesai, dan Engkau juga sudah mengurapi kami semua. Terlebih Tuhan, Engkau sudah mengurapi Bapak Ondarka sebagai pembicara Tuhan, sebagai mediator Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Tuhan, urapi kami semua, hamba-hambamu Tuhan. Untuk kami sesi yang berikut, yang akan datang juga Tuhan, Kau tidak mengajar kami, mengurapi kami semua supaya apa yang kami pelajari bisa kami dapatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua hamba-hambamu Tuhan yang mengikuti Zoom pada malam hari ini, dan berkati kami Tuhan sepanjang malam hari ini, saat kami besok juga bangun dengan tubuh yang sehat, Tuhan juga memberikan kami kemampuan dan kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Terpuji nama Tuhan, terima kasih Bapak sekali lagi Tuhan, Kau mengurapi kami semua, mengurapi Bapak Hondarka sebagai pembicara kami dan mediator Tuhan. Terpuji nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur dan mengembalikan segala pujian hormat hanya kepada Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, Tuhan memberkati semuanya. Sahabat-sahabat saya Tuhan berkati. Terima kasih Pak Lampung Ondarka. juga Pak. Terima kasih semua, terima kasih. Malam, terima kasih Pak Ondarka. Terima kasih Terima kasih, Bu Bu. Rita, terima kasih Pak Harno, Ya, terima Terima kasih kasih. Pak Kasnawi, terima kasih Pak. Pak Emmanuel Hadi. Ya. Berkati. Amin. Semua Pak Thomas, teman-teman semua, Pak Hon. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Shalom, shalom, Tuhan berkati. Kuasa dan berkat terus. Mimpi yang indah Pak Emmanuel ya. Ini Pak Bakti mau khotbah terus ini. Dia mau mimpi malam Pak, mimpi yang indah malam ini Pak Emmanuel. Oh, salah. Khotbah dia. Kok